مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. Syarat sah dan syarat wajib puasa, dan apa hukum-hukum yang membatalkan puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, izin al-mukarramun. Yang saya tanyakan terkait dengan sholat sunat tarawih yang tadi yang sempat disinggung menjadi perdebatan. Mohon saran al-mukarramun ketika dalam satu masjid itu menerapkan sholat sunat tarawih yang 20 rakaat. Kemudian di antara jemaah kita ada yang meyakini di situ ada 8 rakaat. Nah, jadi karena ketika sudah mendapatkan 8 rakaat biasanya jemaah kita ini mundur. Terjadilah kekosongan di situ. Jadi untuk hal-hal yang demikian mohon nasihat serta saran dari Al-Mukarram. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Darah ibu-ibu, denara nih, darah sebiasa. Pak Yadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasan kembali, mungkin sudah niki Tuan Guru, cuma yang belum puas niki mengenai persiapan Ramadan, yaitu i'dad ilmi, i'dad ruhi, i'dad jasadi, dan i'dad mali. Nah, cuma niki Tuan Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si pertama, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Yang pertama, bagaimana kalau kita malam puasa, lamun si tekan jelukan puasa terlekak batal pahala puasa itu, neka itu mula batal puasa. Apakah kemudian ajak kita membatalkan pahala puasa kita sementara kita sudah batal puasa? Tetap. Kenapa? Karena yang dihitung adalah pahala puasa Ramadan. Ya, Ramadan itu di siang dan malam tetap rekenannya Ramadan, maka ukurannya aplikasi implikasi daripada puasa kita saat puasa kita terjaga dari bohong, setelah berbuka pun kita juga terjaga. Dindik lo na besubi, dindik nak terlekak bares hingga semua berbukun. Patah berarti hingga kalang Allah Taala pun jelangku sedebeleng malaik. Jangan. Ya, iyalah maknanya kan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Apakah ketika sholat orang terbebas dari keji dan mungkar? Kan tidak, karena ketika sholat tidak mungkin ada pekerjaan keji dan mungkar. Tapi nyatanya implikasi terhebat dalam sholat, ketika di luar sholat, setelah sholat pekerjaan kita tidak keji dan tidak mungkar. Itu pengamalannya. Tapi ketika puasanya itu memang harus. Karena apa? Karena kita sedang puasanya, haus dan lapar. Tapi ketika setelah kita membatalkannya, nilainya itu teruji setelah kita di luar puasa kita. Nah, ya kena. Wallahu alam. Kemudian si kedua, ngumben tante kada sembahyang tersilai-lai zaman jahiliyah nu. Misalkan Pak Abu di lai girang main bal misalkan, entah sewaktu zohor ndi sembahyang, asar ndi sembahyang, siapa ya berari-rari diri ya Quran. Maka dia wajib mengqadha. Ya, gimana niatnya? Ya qadhaan. Misalkan zohor sholli fardhu zuhri mara biasa arba rakaatin mustaqbil qiblati qadhaan lillahi taala. Qadhaan semuanya. Dia dua wah qadhaan lai aku main bal, qadhaan lai aku Allah Maha tahu. Ya. Semuanya secara umum qadhaan, dan harus itu ya. Pira-pira ingat tuh setahun, misalkan jahiliyah kita setahun lah ya, ukurannya mati itu laun tunu sebelum selesai, maka Allah sudah ampunkan. Kenapa? Karena sudah ada ikhtiar untuk menggantinya. Si masalah nih itu biasa wah aro jemaah ke tekodo ini lagu ende negawi niki ni wallahu alam. Kemudian si kedua, syarat sah puasa, syarat wajib puasa, kemudian membatalkan ini harus terbuka telubab pertanyaan.
dan cukup ya, ya. Jadi marabru'nu simbatalang puasa ente secara pahala 5 lagu secara sisi secara indrawi simbatalang ni adalah sesingkat isi memasukkan sesuatu melalui rongga-rongga di dalam badan manusia. Pire rongga nu ya pokoknya 7. Misalkan rongga telinga 2, rongga hidung 2, pire mulut 5, rongga dubur 7, 6 no munda sengaja nemang apapun melalui yang 7 rongga itu melebihi batas maksimal luar, dia disebut masuk ke dalam, maka batal. Sehingga pertanyaannya, bolehkah dengan kurak-kurak kentoknya, telinganya ketika Ramadan? Boleh kalau memang masih di batasan luar, kata Said Sabi. Batasan luar lagu lamun wah tamu dan dianggap itu masuk bagian dalam, maka itu membatalkan. Batalkan. Atau misalkan pelunggu bekerem tun oleh koko ya terus ngentut oleh dalam mai sambil bekerem pas suni misalkan ya maka bergelembunglah dia entut pabu itu kan ya maka ya ketika dia selesai mengeluarkan biasanya dia nyedot itu wasun. Nah kalau sampai sedotannya itu seperti Shimizu misalkan ya mesin air itu dia sampai ke dalam maka batal, maka tidak dianjurkan itu si dengan tut le dalam mai ni pabu mun melengentut tayak dulu pas baru ada mana. Nah jadi itu intinya memasukkan segala sesuatu melalui indera lobang-lobang kita itu dengan sengaja. Kemudian syarat wajibnya ya syarat wajib orang yang akil balik sehat merdeka, kemudian dia itu tidak perjalanan, kemudian tidak ada uzur syar'i. Kemudian syarat sahnya harus Islam, kemudian dia berniat di malam hari nawaitu soma godin, terus apa imsak, dia tidak makan minum sampai dengan terbenam matahari. Iya wah niki syarat sahnya rukun puasa. Rukun puasa ini ora telu. Apa? Niat. Si kedua apa? Imsak. Si ketelu apa? Si ketelu yakni berbuka. Ya, saya nggak napi dia terganggu puasa sampai apa sehari semalam harus berbuka. Wallahu a'lam. Jadi nak jemaah ta'aji nu si lebih lengkapnya le bulan Ramadan. Ya. Terus tarawih ya. Tarawih yang 8 dengan yang 20. Ndak usah diperdebatkan seperti tadi. Yang jadi masalah terkadang itu silik 20 misalkan. Kita sholat 20, milu itu balu. Nah, balu. Setelah nebalu sebagian mundur. Dia sholat witir di belakang. Nah niki tidak sah ya. Kenapa? Karena kata ulama la solatani fi masjidin wahid, tidak ada 2 jamaah solat di dalam satu masjid, apalagi lagi sama dihidupkan ya, apalagi satu jenis solatnya ini sunnah di belakang juga sunnah ya. Kalau di dalam sholat wajib seperti itu juga lek julu man selesai sholat maka sidin tidak boleh memulai sholat baru lagi, harus selesaikan dulu yang di depan, sehingga apa seolah-olah kelihatan sekali persaingan daripada saling demenang wahti ya, ya. Bekas dirasa sholat witir itu kan afdolnya di rumah saja ya, di rumah ya sendiri-sendiri ya, lamun berjamaah pun itu tidak kita dapat pahala dari berjamaahnya ya. Cuman napi cuman agar kita tidak lupa nanti yang pote jamaah. Sebenarnya afdolnya sholat witir itu berjamaah atau tidak? Tidak ya. Pada sumara tahajud bertahajud itu cuma kadang kan lamun 10 terakhir tahajud berjamaah di masjid-masjid itu ya. Kalau pertanyaannya mbe afdolan tahajud lek bali atau lek berjamaah? Nah, itulah jangan berdebat lagi. Pokok tahajud wah ya.
Ini salah pusalahan aku Abdullah di masjid, aku di masjid tu ni sindek tahajud untung dek ku tahajud. Nah, jangan begitu. Artinya apa? Si penting de tahajud, yang di rumah ada dalilnya, yang di masjid ada dalilnya. Ya. Yang witir itu pun yang penting tidak kehilangan witir, tapi baiknya pelungguh jangan buat sholat tandingan di belakang. Saya nggak napi di antara yang mengganggu solat ya bacaan masing-masing. Ni Fatihah baca nu ya pada ni wala dolin bare semdak nu dolin ni wah berayat nu dolin amin nu ni ya mbegen terdengar ni Allahu Akbar ya nu dek mah kadang ya ruku lete nu baca Allahu Akbar milu ya padahal ni ya ruku. Nah, jadi kesalahan-kesalahan solat membuat kita tidak khusyuk karena berawal dari situ, tidak selarasnya antara solat kita di depan dengan belakang. Maka yang sarankan munde mele witir ane uli wah tunu ya ma ni kadang sang melete ngat wah ni ya ampun tahu yang ngat ya witir tu pun tahu witir harus ada kajuman kadang ya adik kali rasa mun mele balu uli wah tunu bareh tengah witir ya apalagi sida ahli tahajud ya afdolnya witir itu kan setelah tahajud. Memang lagu bukan berarti tidak boleh witir sebelum tahajud ya, maka seharusnya dendek tembuat dua solat di dalam satu masjid, apalagi statusnya sama, ini sunnah itu sunnah ya, ini wajib itu wajib. Lamun berbeda sifat mungkin bisa jadi ini wajib nu sembahyang sunat. Anda misalkan side ini julus sembahyang wajib, side sembahyang sunat misalkan, boleh atau tidak? Boleh ya. Kenapa? Karena mesti sholat wajib side ngejar ke sini iya, tapi afdolnya langsung ke wajib saja ya, tidak perlu ke sunat. Walaupun dia ngerjain sunat ya boleh-boleh saja. Nah niki misalkan side sembahyang qobliyah ya, kemudian mau sida seki rakaat kareng serakaat sementara kamat sudah mulai, sida lanjutin atau putus? Kalau mau dilanjut boleh ya, bagus, si penting sida punya keyakinan tidak terlambat mengikuti imam. Berarti apa? Percepat saja ya, percepat saja, jangan sampai dengan wah baca ayat sida masih nyunat juga, itu yang tidak afdol ya, tetapi boleh dan sah gitu. Nah niki jadi lebih baik jangan ya membuat dua solat dalam satu masjid. Balik waktu atau mendemele besubi waktu nunteh balik tu berjamaah unsila ya. Nah, atau ya tunggu wah ni selesai silik julu ini bareh kan mau dengupi mau dengerokok santai-santai berhape waktu ini kan witir nah baru milu kan lebih aula ya, yang ini tidak tersinggung, tidak terganggu, si mau santai. Kan biasanya nih si balu-balu nih kadang melen jelap doang. Aku afdal bukan semata lagu nuah dia tekan gue saling salahin ya, kerjakan saja yang penting. Wallahu a'lam. Cukup pandai ke apa bro? Ini masalah i'dad. I'dad itu artinya persiapan. I'dad ruhi, persiapan rohani ya. Kemudian i'dad jasadi, persiapan jasad. Ini persiapan tu menjelang Ramadan roh tu jiwa tu ni disiapang isi apa? Latihanlah puasa. Bahasa Nabi paling luwek puasa engku sunat sebulan penuh lek bulan Syaban. Itu melatih rohi, rohna. Baca Quran, melatih ruhi, persiapan. Kemudian sedekah ruhi, karena puasa ini ibadah rohaniyah, ibadah roh kita yang dididik. Maka didiklah dia mulai hari ini. Biasa baca Quran, biasa berjamaah, biasa sholat sunat, biasa baca Quran, biasa majelis ilmu. Itu persiapan rohani. Kemudian persiapan i'dadul jasad, persiapan badan fisik neke mokoh-mokoh wah tunu Quran sehat-sehat, Pak Abu olahraga, jalan-jalan tunu pun dede berot jemak puasa
baru na puasa jemaah kembali sakit. Jangan. Itu artinya fisik kita dijaga betul. Mun demele sakit, dendek sakit neke, jemaah harian sakit nanti enggak puasa. Maka itu namanya i'dadul jasad, memelihara persiapan fisik kita. Gimana fisik ini kita olahraga, kita makan, kita minum, ukurannya pokok jaga wah ampun dek tersakit, niki artinya i'dad fisik. Kemudian i'dad mal persiapkan harta, ya, persiapkan harta isi apa? Harta jemaah isi te bersedekah. Nah, karena pahala paling belik setelah puasa te bersedekah. Bahasa Nabi, saya nyedekahin dengan mangan berbuka dengan puasa, maka pada pahalanya ya marak dengan si sedekahin puasa nu. Ya. Jadi berpuasa mal. Kemudian apa? Arak si berbuka, bil khusus arak jemaah si berjekat, ya. Kemudian arak sangun tenyaur, niki mal kita, harta ente neke mulai wah tersiapa. Nabung dulu. Ya, ukurannya harta nu pun dia ada sibuk lalu mikirang beras jemaah, neke beli wah beras nu, lepas abu 2 karung tu. Ya, jemaah dia ada mikir kan dia mahal ke beras ni. Ya. Oh ya mudah. Kena awak mas. Anak ke wah beli tu no heller beli jemaah ndek ada repot ukurannya nak beli minyak goreng, ya pun dia ada repot jemaah berketuan dek senina nu pak minyak bui ini angka aku badak kamu laik siap-siap. Iya ya terus apa siapang pindang tempe nak ke wah beli tu no secikar pepet jemaah ndek dola makan pepah karang itu namanya i'dad mal, mempersiapkan harta kita, ya. Hingga Sya'ban pun diartikan oleh orang Arab, Sya'ban bermakna syi'bun. Syi'bun itu berpencar mengumpulkan bekal untuk memasuki Ramadan. Iyalah maksudnya ampun ndek terepot lalu jemaah ngurus dunia karena jawah siapang teh mulai mangkin. Nah nikilah kurang lebih mana ndek Arak sendemat i'dad. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا نبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وبلغنا إلى رمضان وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وقوتنا وأزواجنا ذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما وتفرقنا بعد هذا تفرقا نسنا موفقا معصوما اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اهدنا لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نعوذ بك من ضيق المعاش وضيق يوم القيامة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته